Before you watching in this video, don't forget to subscribe and turn on the all notifications. Like and share this video, and don't forget to comment in this video what you want. Enjoy in this video. Dia 102. Sama kan sama biasa. Dia ini juga. Dia teman tambal. Iya, dia kan YouTuber juga. Lanjut lagi ya, Bi ya. Ini untuk yang pertama, ini saya juga ucapkan terima kasih banyak sama Pak RT, sama ibunya yang sudah berkenan hadir. Nah, ini untuk acaranya pun, untuk sekiranya untuk ibunya atau untuk bapaknya yang sudah berkenan hadir, sekiranya sudah tahu acaranya atau belum, Bu? Belum. Tapi kemarin udah dikasih undangan, Bu? Udah. Sekiranya di undangan acaranya apa, Bu? Untuk tanda terima kasih kami untuk ibu-ibunya atau untuk bapaknya yang sudah berkenan hadir, ya ada pembagian pisau set gratis, ya. Kami dari CV Putra Bergabung Bersama, ini untuk kantor pusatnya itu ada di Pondok Cabe, Kota Pamulang, Kecamatan Kota Tangerang Selatan, ya. Nah, ini untuk contohnya saya dibangun untuk produk regulatornya contohnya seperti ini, Bu. Tapi sekiranya di sini untuk ibu-ibunya, kalau kau pasang regulator di rumah, yang masang ibunya atau bapaknya, Bu? Bapaknya. Bapak ibunya sendiri. Di sini ada yang belum berani masang regulator, ada nggak, Bu, sini? Banyak. Banyak. Bapaknya yang pasang. Ya, Bu, ini untuk contohnya saya dibawakan untuk regulatornya. Sekiranya di sini untuk ibu-ibunya di rumah untuk regulatornya itu kupingnya masih satu atau sudah dua, Bu? Masih satu yang seperti ini. Nah, ini kan untuk contoh yang pertama kali ada regulator. Untuk semua regulator, untuk ataupun untuk serinya sendiri, maupun regulator yang winggas ataupun kok yang kuantum ataupun yang bagansa ataupun yang lain. Kalau untuk regulatornya kok kupingnya kok masih satu, mesinnya pun juga masih satu. Ini yang dinamakan regulator yang standar ataupun regulator yang manual. Jadi untuk pengamannya pun itu juga masih satu, ya. Nah, ini yang saya maksud untuk regulator yang premium. Ini untuk regulator seri V88, Bu. Ini untuk regulatornya, ini untuk regulator seri V88. Ini untuk perbedaannya pun udah ada 3 perbedaan. Untuk yang pertama itu udah dikasih 2 kuping ganda ataupun 2 tuas ganda. Jadi untuk 2 tuas ganda ini, untuk yang merah ini fungsinya itu untuk penyesuaian layar tabung gas. Jadi suatu saat ibunya kok tukar tabung gas, itu kok layarnya kok yang besar atau yang kecil ataupun yang pendek, ini udah bisa dipakai. Di sini ada yang pernah ngalamin kalau tukar tabung gas regulatornya itu nggak masuk, Bu? Ada nggak, Bu, sini? Nah, iya, nggak mau keluar. Biasanya dipaksa ditukar, Bu. Gasnya nggak nyala. Nah, ini untuk fungsi dari tuas yang merah, ini untuk penyesuaiannya sama untuk pengikat regulator sama tabung gas. Kalau untuk yang hijau, ini untuk pengaman sama penyaluran gasnya ataupun untuk otomatisnya untuk regulator yang premium, ya. Jadi dua-duanya diturunkan semuanya. Dan untuk yang kedua, ini untuk perbedaannya pun sekarang udah dikasih 2 mesin di dalam regulatornya. Iya. Lebih praktis atau fungsinya biar ibunya kok nggak usah takut lagi yang namanya kok pasang regulator kok ngempos ataupun kok bocor. Sekarang udah dikasih karet seal permanen di dalam regulatornya, ini ya. Nah, ini untuk contohnya pun barangkali kau mau lihat regulatornya contohnya seperti ini. Ya, dikasih nggak apa-apa, Bu. Ini untuk khusus RT 9 RW 1 untuk regulatornya gratis. Mau atau tidak, Bu? Gratis boleh deh. Gratis boleh, Bu, ya. Kalau aja gratis kita mau. Cuma yang mohon maaf, gratis pegang sama lihat, Bu. Nah, ini untuk biar lebih jelasnya lagi, biar ibunya kalau tahu untuk perbedaannya sama fungsi atau pemakaiannya pun, ini sekiranya kalau tahu praktekin di sini sebentar boleh, Bu. Iya. Cuma ya mohon maaf. Oh, jadi itu dia keluar. Dikatasin lagi ya. Bukan dikatasin. Iya, dua-duanya di sana. Saya juga punya banyak. Atau di rumah biasanya cukup taruh aja di layar tabung gasnya. Setelah itu diturunkan untuk kuncinya atau ditekan dulu, Bu? Ditekan dulu. Biar apa, Bu? Biar pas atau biar masuk ya, Bu, ya? Iya, cuma yang mohon maaf, ini yang nanti untuk ibunya atau untuk bapaknya. Kalau misalnya kok mau masang regulator,
diusahakan jangan ditekan terlalu keras. Soalnya untuk semua regulator pun itu yang sudah ada keterangannya regulator dengan tekanan rendah. Jadi kalau masang pun tinggal dipasang aja. Kalau kok misalnya kurang pas, tinggal diputar ke kanan atau ke kiri, ya. Biar stabil untuk regulatornya. Kalau kok udah pas, tinggal dipegang. Setelah itu tinggal diturunkan untuk kuncinya aja seperti ini, ya. Itu. Nah, cuma ini kan kalau untuk regulator yang manual ataupun untuk regulator yang standar, ini kan mesinnya pun masih satu. Jadi untuk kinerjanya pun kalau ini regulatornya dipasang, untuk kupingnya ataupun tuasnya diturunkan, ya otomatis itu langsung ngalir gas, gitu ya. Soalnya untuk pengamannya pun masih satu, gitu ya. Itu. Nah, ini untuk contohnya saya praktekin dulu untuk regulator yang manual. Tapi di sini untuk sekiranya untuk ibu-ibunya kalau kok pasang regulator di rumah, ada yang pernah ngalamin kok ngempos ataupun bocor, Bu? Kalau pasang regulator ke tabung gasnya, Bu? Sering. Biasanya kalau bocor di apa, Bu? Kalau bocor biasanya copot. Iya. Diganti karet sealnya ataupun dibalik karet sealnya ya, Bu ya. Cuma kalau misalnya kok diganti kok masih ngempos ataupun dibalik kok masih bocor juga, ada yang dikasih karet gelang, Bu? Ya, ada nggak, Bu? Ada. Ya. Selain dikasih karet gelang, ada yang dikasih plastik, Bu? Nggak ada. Atau misalnya ini kok udah kepasang untuk regulatornya, atasnya dikasih batu bata atau copek, ada nggak, Bu, sini? Ada. Nah, ini untuk aslinya pun, ini untuk pemakaian regulator sendiri. Untuk karet gelang, plastik ataupun batu bata di atas regulator ya aslinya tidak disarankan. Soalnya itu walaupun kok yang sepele, itu ya juga yang menyebabkan adanya kebocoran yang sangat fatal untuk pengguna regulator, gitu ya. Nah, ini untuk contohnya Kemarin kan yang jual gitu. yang pakai pengganti itu. Nah, itu aslinya pun itu nggak disarankan juga, Bu. Soalnya kan itu pengganti dari batu bata ataupun copek. Nah, ini untuk contohnya saya praktekkan untuk regulator yang manual. Nah, dan ini untuk sekiranya pun, ini saya mau tanya sama ibu-ibunya di sini ya, Bu ya. Ini ibu-ibunya kalau habis masak, kompornya dimatikan ataupun kompornya udah nggak dipakai, sekiranya regulatornya dilepas nggak, Bu? Lepasnya kapan, Bu? Nggak dilepas-lepas, kalau udah habis. Nah, ini untuk sekiranya pun kalau misalnya regulatornya kepasang sampai 24 jam, sekiranya sudah aman apa belum, Bu? Sekiranya. Jadi saya mau aja ya. Nah, ini untuk contohnya untuk pemakaian regulator yang baik dan yang benar. Ini yang diusahakan. Ini untuk ibu-ibunya kalau mau masang tinggal dipasang aja. Ini yang bisa diturunkan. Cuma ini kan untuk contohnya saya dibawakan ada selang bocor, ya. Nah, ini kan untuk regulator yang manual kan udah kepasang ya, Bu ya. Cuma kan kalau untuk yang manual kan kuncinya masih satu, jadi ini untuk regulatornya pun belum kencang, ya, Bu ya. Mungkin kalau misalnya kok ini kok nggak ngempes ataupun nggak bocor, insya Allah aman, ya, Bu ya. Jadi kalau udah tinggal dinyalakan untuk kompornya aja seperti ini. Nah, di sini ada yang pernah ngalamin kalau baru pasang regulator kompornya nggak nyala-nyala, Bu? Sering. Biasanya di apa, Bu? Goyang-goyang. Digoyang-goyang apanya, Bu? Katanya gasnya belum naik. Tabungnya, atau tabungnya, ataupun untuk regulatornya ya, Bu ya. Nah, ini yang untuk aslinya pun kalau untuk ibunya kalau misalnya kompornya kok belum nyala-nyala, ya diusahakan sabar sebentar, tunggu biar gasnya itu ngalir ke selang sampai ke kompor. Apalagi untuk ibu-ibunya kan di dapur kan kompornya itu di atas, selangnya pun juga lebih panjang. Jadi ya untuk penyaluran gasnya pun itu lebih lama, ya. Itu, Bu. Ini untuk kurang lebihnya kalau sudah sampai setengah menit, ya ini tinggal dinyalakan untuk kompornya seperti ini otomatis langsung. Kelihatan nggak, Bu? Nah, ini untuk pemakaiannya untuk regulator yang manual. Ini sekiranya, Bu, ini ibunya kok masak, nyayur, goreng-goreng. Kalau udah nggak dipakai untuk kompornya kan kompornya dimatikan. Kalau kompornya udah dimatikan, ya diusahakan ini biar lebih aman, regulatornya juga dilepas. Soalnya kalau ini regulatornya kok nggak dilepas, sekiranya ini diselang sama di kompor masih ngalir gasnya nggak, Bu? Masih. Jadi kalau ini kok misalnya kok selangnya kok bocor atau kompornya kok bocor, sekiranya keluar gasnya nggak, Bu? Keluar. Itu kalau semuanya gasnya kok keluar, ibunya kok nggak tahu ada kebocoran, gasnya udah meliputi ruangan dapur, itu sekiranya kalau ada percikan api atau ada kolesterol listrik, sekiranya nyamber nggak, Bu? Nyamber. Nah, itu yang masih sering kali terjadi adanya kebakaran untuk pengguna tabung gas. Kenapa kok dari pertama kali ada regulator, itu disarankan kalau ibunya ini kok habis masak, kompornya dimatiin, kalau mau ditinggal dengan jangka waktu yang lama, ya diusahakan regulatornya juga dilepas.
kalau regulatornya udah dilepas, sekiranya terjadi adanya kebakaran nggak Bu? Nggak ada, insya Allah ya sudah aman. Ya, itu Bu. Sekiranya ribet nggak Bu bongkar pasang regulatornya Bu? Ribet, cuma ya untuk ribet sedikit dan cuma biar lebih aman. Soalnya ini untuk contohnya aja, takutnya Bu, ini kan saya dibawakan untuk selang yang bocor. Jadi kalau mungkin insya Allah kalau untuk ibu-ibunya ini kok nggak ada kebocoran, insya Allah ya juga aman. Cuma kalau ini kok misalnya yang selangnya kok saya yang bocor kok saya lepas, sekiranya nyamber nggak Bu? Nyamber. Nah ini kalau semisal terjadi adanya kebakaran untuk pengguna tabung gas, ya diusahakan ibunya jangan terlalu panik dan jangan disiram pakai air. Soalnya kalau disiram pakai air bukannya malah padam, tambah besar. Untuk solusinya ibunya berani nggak berani, itu harus cepat-cepat lepas regulatornya. Gitu ya. Nah, pakai kain basah ataupun lap basah ditutup untuk apinya atau regulatornya pun, dan juga harus lepas regulator. Nah ini untuk contohnya, kalau misalnya ini kok keluar gasnya ya otomatis langsung bisa. Cuma kalau seperti ini ibunya nggak usah terlalu panik juga, ibunya itu harus cepat-cepat lepas regulatornya seperti ini. Kalau regulatornya udah dilepas, kan udah tidak ada gas yang keluar. Jadi insya Allah yang sudah aman. Gitu. Mungkin kalau ini ibunya kok berani, ya harus cepat-cepat lepas regulatornya. Jangan ditinggal sampai 3 detik, 3 menit ataupun 5 menit. Soalnya kalau misalnya kok ini kok dibiarkan sampai 5 menit, otomatis gasnya ataupun apinya sampai ke tabung gas, otomatis nanti bisa meledak juga untuk tabung gas. Kalau ibu-ibu banyak panik Mas. Kabur duluan dia Mas. Nah itu kalau misalnya ibunya mau kabur ataupun kok takut, nanti yang lepas siapa Bu? Iya. Soalnya itu yang bukan masalah Kabur, bener. Iya Bu. Kita tolong doang kabur, kita kan nggak Iya. Iya Bu. Di sini sekiranya jelas nggak Bu? Jelas. Nah ini untuk sekiranya pun saya mau tanya sama ibu-ibunya di sini. Ini ibu-ibunya kalau kau bersih-bersih di dapur, kompornya dibersihkan, selangnya dibersihkan nggak Bu? Enggak. Terakhir kali bersih-bersih selang kapan Bu? Enggak. Sekalian kali. Iya. Nah ini untuk diusahakan nanti untuk ibu-ibunya kalau pas misalnya kok untuk selangnya kok lebih dari 2 tahun kok belum pernah dibersihkan, ya diusahakan dibersihkan untuk selangnya. Untuk pembersihannya untuk ibunya cukup pakai air hangat aja, gitu ya. Tujuannya itu yang tadinya kok selangnya kok pecah-pecah itu biar lemes lagi, ataupun yang tadinya kok keras ataupun kok kaku biar lemes lagi. Air hangat ya? Pakai air hangat dibasuh aja. Cuma kalau ibunya di rumah kok sudah pakai selongsong besi, insya Allah ya sudah aman, ya Bu ya. Gitu. Nah ini untuk contoh yang kedua, ini pakai selang yang nggak bocor aja Bu. Nah ini untuk contoh yang kedua, ini yang saya maksud untuk regulator yang premium atau regulator yang otomatis. Ini kan ada 2 kunci ganda Bu. Jadi ini untuk pemasangannya pun ini yang sama aja seperti regulator yang lain. Ini untuk pemasangannya pun tinggal dipasang aja di layar tabung gasnya. Ini untuk pemasangannya pun untuk kupingnya itu yang merah dulu diturunkan ke bawah. Ini fungsi itu untuk penyesuaian layar tabung gas ataupun pengikatnya, ya. Cuma kalau misalnya kurang pas, tinggal diputar ke kanan atau kiri. Kalau udah pas, tinggal diturunkan untuk kuncinya ke bawah. Ini untuk pengikat atau ini, jadi udah kencang untuk regulatornya. Nggak akan lepas ataupun nggak akan lepas untuk regulator sama tabung gasnya. Setelah itu baru yang hijau juga diturunkan ke bawah. Jadi dua-duanya itu diturunkan semuanya. Nah, ada kalau ini pasang, ini kan untuk jarumnya kan udah naik ya. Ini untuk regulator yang premium pun ya ini tinggal dinyalakan untuk kompornya aja seperti ini. Ya betul. Nyala ya ya. Nah, ini kan udah nyala untuk kompornya. Ini yang saya maksud untuk regulator yang premium atau regulator yang otomatis untuk seri P88. Ini kalau sekiranya kalau kompornya kok nyala, gasnya ngalir nggak Bu? Ngalir. Ini suatu saat ini ibunya kok lagi masak atau lagi nyayur atau lagi goreng-goreng, tiba-tiba ada kebocoran pada selang atau kebocoran pada kompor, sekiranya nyamber nggak Bu? Nyamber. Nah ini yang saya maksud untuk otomatisnya ataupun 2 mesin di dalam regulatornya. Kalau ini kok nggak ada kebocoran ya gasnya ngalir. Kalau kok ada kebocoran pada selang atau kebocoran pada kompor, sedikit pun pada kebocoran, otomatis regulatornya langsung kunci sendiri ataupun nutup sendiri. Jadi tidak ada yang namanya kebakaran lagi untuk pengguna tabung gas, gitu ya. Itu Bu. Ini untuk contohnya saja Bu. Ini kan kompornya kan masih nyala. Ini kalau misalnya selangnya kok saya lepas, kira-kira nyamber nggak Bu? Nyamber nggak Bu?
nyamber. Nah ini untuk contohnya, kalau misalnya ini kok selangnya kok saya lepas, ya otomatis ini untuk selangnya pun otomatis atau regulatornya pun langsung mencuci sendiri. Jadi tidak ada gas yang keluar kalau ada kebocoran. Ini untuk menanggulangi yang seringkali terjadi adanya kebakaran untuk pengguna tabung gas disebabkan dari kebocoran selang. Jadi ini untuk ibu-ibunya pun udah nggak usah khawatir lagi yang namanya kok pemakaian regulator ataupun tabung gas pun terjadinya kebakaran untuk pengguna tabung gas. Soalnya sudah dikasih dua mesin ataupun untuk otomatisnya di dalam regulatornya. Jadi kalau mau lepasnya pun terserah ibu-ibunya, nanti kalau gasnya udah habis saja. Terserah ibunya, ini mau yang merah dulu dinaikkan ataupun yang hijau juga dinaikkan dua-duanya. Kalau udah dinaikkan dua-duanya tinggal dilepas untuk regulatornya. Seperti itu. Ini kan untuk contoh yang masih ada karet sealnya, Ibu ya. Nah ini untuk contoh yang kedua, ini saya lepas karet sealnya Bu. Ini saya lepas untuk karet sealnya. Ini sekiranya kalau tabung gasnya kok udah nggak ada karetnya, sekiranya regulator yang manual bisa dipasang nggak Bu? Nggak bisa ya Bu ya. Ini kalau dipasang ya otomatis tetap akan ngempos ataupun akan bocor juga, ya. Cuma kan ini untuk regulator yang premium udah dikasih karet seal permanen, tujuannya biar tidak ada yang namanya ngempos ataupun bocor lagi, jadi udah aman, ya. Nah ini untuk contohnya seperti ini. Ini di sini enggak ya biar, soalnya kan ini udah dikasih karet seal permanen di dalam regulatornya. Jadi ada karet seal yang bisa dipasang, nggak ada karetnya pun juga bisa dipasang. Jadi kalau udah kepasang seperti ini yang tinggal dinyalakan untuk kompornya aja seperti ini. Jadi untuk ibunya pun, untuk yang pertama ini udah dijamin untuk keamanannya, untuk yang kedua juga bisa menghemat gas, yang ketiga udah tidak ada yang namanya lagi kebocoran ataupun ngeses saat pemakaian regulator ketat. Sip ya. Kalau ini ibunya habis masak itu cukup dimatiin untuk kompornya saja. Ini kalau kompornya udah dimatikan, regulatornya masih kepasang, sekiranya di kompor sama di selang ada gasnya nggak Bu? Sekiranya Bu? Masih ada. Nah ini kalau untuk yang premium pun, kalau misalnya ini ibunya habis masak, Ibu ya, ini kompornya udah dinyalakan, ibunya habis masak, ini kompornya dimatiin, otomatis gas yang di dalam kompor sama di dalam selang itu kembali lagi ke tabung gas. Jadi tidak ada gas yang tersimpan di dalam selang ataupun di dalam kompor, Ibu ya. Jadi ini mau kepasang kau sampai 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, insya Allah sudah aman, Ibu ya. Kenapa kok saya bilang aman? Soalnya ini kalau ini kok selangnya kok lepas ataupun kok misal selangnya bocor pun itu nggak akan keluar gasnya lagi. Jadi kalau ini kok untuk contohnya aja Bu, ini kalau misalnya ini kok ada api pun ya ini nggak akan keluar ya. Soalnya kalau nggak ada kebocoran ya otomatis gasnya baru ngalir, itu pun kalau ini kompornya dinyalakan. Jadi ini kan untuk kompornya udah nyala, jadi gasnya nggak ada kebocoran juga. Jadi kalau ini kok ibunya habis masak ya cukup dimatiin untuk kompornya aja Bu. Ini mau melepasnya pun terserah ibunya, mau yang hijau dulu ataupun yang merah seperti itu. Nah, ini di sini yang barangkali ada yang mau nyoba masang Bu. Nah, ini bapaknya barangkali mau nyoba masang Pak, ini Pak. Udah biasa. Udah biasa. Ini ibunya barangkali mau nyoba masang. Sudah masang. Iya Bu. Iya, jadi untuk yang pertama, jadi untuk ibunya pun udah nggak usah pakai resil ataupun ini. Soalnya kan ini kan untuk sebagian besar tabung gas sendiri itu nggak ada karet seal. Nah, ini barangkali mau nyoba masang Bu. Ini double nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu. Ini kan nggak ada karetnya Bu, jadi nggak masalah Bu. Tinggal dipasang aja untuk regulatornya Bu. Nah, ini kan udah pas Bu. Kalau udah pas tinggal diturunkan untuk kuncinya ke belakang Bu. Yang merah ke belakang, pol sampai bawah Bu. Sampai bawah pol sini. Nah, sampai seperti ini. Setelah itu baru yang hijau juga diturunkan ke bawah, biar jarumnya itu naik ke atas. Agak keras sedikit Bu. Nah, ini agak sedikit keras. Jadi kalau ini udah jarumnya udah naik, jadi udah kepasang. Jadi ini udah regulator pun udah kenceng. Nah, kalau lepas regulator sama sama. Bisa dinaikkan dua-duanya. Oh ya. Iya, merah aja Bu. Agak keras sedikit. Saya kan juga masih baru. Nah, saya itu baru yang hijau ke bawah. Nggak kuat tangannya. Posisinya nggak pas. Iya. Soalnya ini kan di atas Bu. Nah, ini kalau mau masang tinggal dipasang aja yang merah atau yang hijau. Nah, udah tinggal dinyalakan ini untuk kompornya.
mana aja duluan makin nggak apa-apa ya? Nggak masalah Bu, jadi untuk ibunya pun yang nggak harus yang merah dulu atau setelah itu baru yang hijau. Kalau ibunya mau masang yang hijau dulu, setelah itu yang merah juga bisa. Yang penting dua-duanya diturunkan semuanya, gitu ya. Jadi kalau ini kok ibunya kok lagi masak atau lagi nyayur ada kebocoran yang otomatis nggak akan keluar. Nah ini untuk contoh yang terakhir Bu. Ini untuk contoh yang terakhir saya dibawakan selang yang bocor Bu. Ini ibunya kalau nggak tahu ada kebocoran pada selang ataupun pada kompor. Ini kalau regulator yang premium atau untuk yang otomatis sudah dipasang. Ini mau yang merah dulu atau yang hijau dulu juga bisa. Yang penting dua-duanya diturunkan semua. Ini kan udah kepasang Pak ya. Jarumnya ini udah naik. Kalau ini kok ada kebocoran pada selang, ini kok kompornya mau dinyalakan sampai 10 kali, sampai 15 kali atau sampai 1 tahun pun, ini yang nggak akan nyala. Iya, kalau ini, kalau untuk yang bocor kalau saya tutup ya otomatis gasnya baru ngalir. Nah ini untuk contohnya seperti ini. Ini selalu beda salah. Nah, ini kan selangnya kan saya tutup Bu. Ini sekiranya ada kebocoran nggak Bu? Ya, nggak ada. Kalau nggak ada kebocoran ya otomatis gasnya baru ngalir, gitu ya. Nanti untuk ibunya pun ini tinggal dinyalakan untuk komponen ini. Kelihatan nggak Bu? Nah ini kalau misalnya selang yang bocor kalau saya lepas, kiranya nyamber nggak Bu? Nyamber. Nah ini kalau misalnya kalau saya lepas untuk yang bocor seperti ini ya otomatis kompornya langsung mati sendiri ataupun nutup sendiri. Itu. Jadi tidak ada yang namanya kebakaran lagi untuk pengguna tabung gas, ya. Itu. Jadi ini mau dinyalakan sampai kapanpun ya ini nggak akan nyala. Soalnya ada kebocoran. Jadi kalau mau lepas tinggal dilepas dua-duanya, mau yang merah ataupun yang hijau. Itu untuk keamanannya dari regulator yang premium atau regulator yang otomatis. Kenapa Bu? Kalau yang satu lapis ini harus pakai sosok besi Bu. Kalau yang besi dia lebih ya. Kenapa Bu? Apanya? Harganya berapa? Oh ya. Ini kalau untuk masalah harganya pun barangkali nanti untuk di sini untuk ibu-ibunya kok ada yang berminat untuk regulatornya atau mau beralih ke regulator yang premium. Ini kalau untuk masalah harganya pun ya untuk menurut saya sendiri harganya juga lumayan mahal juga. Nggak tahu menurut ibu-ibunya itu harganya mahal ataupun murah. Soalnya satu regulator P88 ini harganya sampai 320.000. Ini ya, itu Bu. Kuotannya berapa? Kuotannya berapa? Apa Bu? Nah ini kalau untuk misalnya pun di sini nanti untuk ibu-ibunya ada yang berminat untuk regulatornya, saya juga dibawakan untuk regulatornya. Dan untuk sehubung kok di sini kok masih perkenalan ataupun kok masih sosialisasi, biasanya ada apa Bu? Gratis, ada diskon ataupun masih promo gratis. Nah ini ya Bu ya, ini untuk ini kan masih promo juga. Jadi barangkali di sini untuk RT 9 RW 1 untuk RT Pak Leo, barangkali di sini ada yang kepingin. Hari ini kan masih promo untuk dari distributor kami. Ini ya juga memberikan potongan harga untuk setiap regulatornya itu sebesar 100.000. Iya Bu. Jadi harganya berapa Bu? 100.000. Itu untuk potongannya Bu. Iya. Jadi harganya 220.000. Iya. Jadi harga 220.000. Semisalnya hari ini ada yang berminat atau ada yang kepingin, hari ini ibunya cukup tulis namanya saja ataupun pesen dulu, langsung bisa bawa pulang untuk regulatornya. Ini ya, itu Bu. Ini saya juga dibawakan untuk regulatornya. Ini Bu. Jadi semisalnya hari ini ada yang berminat, ini ya. Hari ini ibunya bisa pesen dulu, langsung bawa pulang regulatornya. Itu Bu. Selangnya itu beda ya Mas ya? Selangnya sama semua Bu. Cuma kalau untuk yang ini kan udah 2 lapis, jadi udah lebih aman. Nah ini nanti Bu, jelas lagi Bu. Ini yang untuk khusus promo hari ini. Okay guys, thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like, share, and don't forget to comment on this video. See you in the next video.